Majalengka pada masa lalu adalah sebuah wilayah yang dipenuhi dengan hamparan hutan belantara yang sangat lebat, menjadi tempat bernaung bagi beragam satwa liar dan tumbuhan khas daerah tropis. Hutan-hutannya yang rimbun memberikan perlindungan alami bagi ekosistem yang kaya dan beragam, menciptakan keseimbangan alam yang harmonis. Tanah di wilayah ini dikenal sangat subur, menjadikannya ideal untuk pertumbuhan tanaman-tanaman unik, termasuk pohon maja yang cukup menonjol karena karakteristik buahnya yang khas. Buah maja, meskipun pahit, memiliki nilai penting bagi masyarakat pada masa itu, baik sebagai bahan pengobatan tradisional maupun sebagai simbol identitas lokal. Keindahan dan keunikan alam Majalengka kala itu menggambarkan potensi besar yang dimiliki wilayah ini dalam mendukung kehidupan, baik bagi manusia maupun alam liar yang hidup berdampingan di dalamnya. Kerajaan Sindangkasih menjadi salah satu pusat kekuasaan yang penting di wilayah tersebut, didirikan dengan tatanan pemerintahan yang terorganisasi baik. Sebagai kerajaan yang berada di daerah strategis, Sindangkasih tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan. Wilayahnya yang subur dan kaya sumber daya alam memberikan fondasi yang kuat bagi kemajuan kerajaan ini. Keberadaannya menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran, menciptakan stabilitas yang memungkinkan masyarakatnya hidup dengan sejahtera. Dalam hal sosial dan budaya, Sindangkasih dikenal memiliki tradisi yang kuat, dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh warganya. Di bawah kepemimpinan Nyi Rambut Kasih, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Sebagai pemimpin, ia dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya dalam memimpin rakyat. Nyi Rambut Kasih tidak hanya piawai dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga memiliki visi yang jauh ke depan dalam menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Sosoknya dihormati tidak hanya oleh rakyat Sindangkasih, tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan tetangga yang sering menjalin hubungan diplomatik dengannya. Kemampuan Nyi Rambut Kasih dalam memimpin tercermin dari keberhasilannya menjaga stabilitas kerajaan di tengah berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar wilayahnya. Kepemimpinannya menjadi salah satu kisah inspiratif yang terus dikenang hingga kini sebagai bagian dari warisan sejarah Majalengka. Nyi Rambut Kasih merupakan sosok pemimpin yang tidak hanya dihormati karena keadilannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah di wilayah Sindangkasih. Di tangannya, kekayaan alam yang ada tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kerajaan, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Ia memahami betul potensi tanah yang subur dan hasil bumi yang melimpah, seperti padi, kapas, dan hasil hutan lainnya. Dengan kebijakan yang bijaksana, ia mendorong rakyat untuk mengembangkan sektor pertanian yang kuat sekaligus mendukung perdagangan sebagai jalur utama distribusi hasil bumi ke wilayah lain. Strategi ini membawa kemakmuran bagi rakyatnya dan memperkuat posisi Sindangkasih sebagai kekuatan ekonomi di kawasan tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Sindangkasih berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik para pedagang dari berbagai wilayah untuk datang dan melakukan pertukaran barang. Nyi Rambut Kasih juga dikenal memiliki wawasan luas dalam mengatur jalur distribusi hasil pertanian dan komoditas lainnya, sehingga kekayaan wilayahnya dapat menjangkau berbagai daerah dengan efisien. Ia memastikan setiap kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan kerajaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakatnya. Kemampuannya untuk memadukan pengelolaan sumber daya alam dengan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan menjadikan Sindangkasih tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga sebagai model kerajaan yang makmur dan sejahtera. Keberhasilannya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat membuat namanya terus dikenang sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah. Pohon maja menjadi salah satu flora khas yang tumbuh melimpah di Sindangkasih, mewarnai lanskap alam yang subur di wilayah tersebut. Tanaman ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kondisi alam, sehingga mudah ditemukan di berbagai sudut hutan maupun lahan-lahan terbuka di Sindangkasih. Pohonnya yang kokoh dengan daun hijau lebat menjadi ciri khas yang mencolok di tengah vegetasi lainnya. Buah maja yang berwarna hijau kekuningan dikenal dengan rasa pahit yang kuat, namun di balik rasanya yang tidak menyenangkan, buah ini menyimpan berbagai manfaat yang sudah dikenal luas oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Bagi penduduk sekitar dan para pendatang, terutama dari Cirebon, buah maja tidak hanya sekadar tumbuhan liar, tetapi memiliki nilai penting sebagai bahan pengobatan tradisional. Mereka percaya bahwa buah ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit berkat kandungan alami yang ada di dalamnya. Tidak jarang, orang-orang dari daerah lain sengaja datang ke Sindangkasih untuk mencari buah maja sebagai bagian dari kebutuhan mereka. Penggunaan buah ini menjadi bukti bagaimana masyarakat masa itu memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak. Meski sederhana,
Pohon maja memegang peran signifikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi penghubung antara wilayah Sindangkasih dan komunitas luar yang menghargai manfaatnya. Orang-orang dari Cirebon sering melakukan perjalanan jauh ke wilayah Sindangkasih demi mendapatkan buah maja, yang mereka yakini memiliki khasiat pengobatan. Kehadiran mereka tidak hanya menunjukkan pentingnya pohon maja dalam budaya lokal, tetapi juga menggambarkan hubungan yang terjalin antara dua wilayah tersebut. Namun, jumlah mereka yang semakin banyak dari waktu ke waktu mulai menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Sindangkasih. Para pendatang ini sering memasuki wilayah kerajaan tanpa izin, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dan adat setempat. Aktivitas mereka, seperti memetik buah maja secara langsung dari pohonnya, terkadang mengganggu kehidupan sehari-hari warga setempat, terutama mereka yang tinggal dekat hutan. Ratu Nyi Rambut Kasih, sebagai pemimpin yang tegas, merasa bahwa kehadiran orang-orang Cirebon ini telah melampaui batas. Ia memandang tindakan mereka sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan ketenangan wilayah Sindangkasih. Dalam pandangan sang ratu, aktivitas mereka tidak hanya mengusik kenyamanan masyarakat, tetapi juga merusak keindahan dan keberlanjutan alam yang ia lindungi. Kekhawatiran ini mendorong Nyi Rambut Kasih untuk mengambil langkah yang tegas, meskipun keputusan itu nantinya akan membawa perubahan besar dalam sejarah Sindangkasih. Tindakannya mencerminkan betapa pentingnya menjaga ketertiban dan keseimbangan, baik dalam aspek sosial maupun lingkungan, di wilayah yang ia pimpin. Ketidaksukaan Ratu Nyi Rambut Kasih terhadap kehadiran para pengunjung dari Cirebon mencapai puncaknya ketika ia merasa mereka semakin tidak menghormati aturan dan adat setempat. Meski telah berulang kali diperingatkan, para pendatang tetap datang untuk mencari buah maja, bahkan masuk area yang dianggap sakral oleh masyarakat Sindangkasih. Hal ini membuat sang ratu merasa bahwa keberadaan pohon maja menjadi pemicu utama gangguan terhadap ketenangan wilayahnya. Demi menjaga kedaulatan dan harmoni masyarakatnya, Ratu Nyi Rambut Kasih mengambil keputusan yang drastis, memerintahkan seluruh pohon maja di wilayah Sindangkasih untuk ditebang habis. Langkah ini dianggap sebagai solusi terakhir untuk mengakhiri ketergantungan para pendatang terhadap buah maja, sekaligus melindungi wilayahnya dari intervensi luar. Keputusan tersebut diikuti dengan pelaksanaan yang cepat dan menyeluruh. Hutan-hutan yang sebelumnya dipenuhi pohon maja kini berubah menjadi area yang kosong dari tanaman ikonis itu. Meski tindakan ini berhasil menghentikan arus kedatangan orang-orang dari Cirebon, dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat lokal yang selama ini memanfaatkan buah maja untuk kebutuhan mereka sendiri. Penebangan pohon ini menjadi simbol ketegasan sang ratu dalam mempertahankan otoritas dan ketenangan wilayahnya, meskipun dengan konsekuensi yang besar. Peristiwa ini juga menorehkan jejak penting dalam sejarah Sindangkasih, mencerminkan bagaimana keputusan seorang pemimpin dapat mengubah lanskap alam dan kehidupan masyarakatnya secara signifikan. Setelah penebangan pohon maja selesai, orang-orang Cirebon yang kembali ke Sindangkasih untuk mencari buah tersebut terkejut mendapati bahwa pohon-pohon yang dulu tumbuh subur kini telah lenyap. Mereka menjelajahi hutan dan lahan-lahan tempat pohon maja biasa ditemukan, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Keadaan ini membuat mereka keheranan dan kecewa, karena buah maja yang selama ini menjadi tujuan utama perjalanan mereka tidak lagi tersedia. Dalam ekspresi keputusasaan dan kekecewaan, mereka mulai berkata, "Maja langka," yang berarti bahwa buah maja sudah hilang. Ungkapan itu tidak hanya mencerminkan rasa kehilangan mereka, tetapi juga menjadi tanda perubahan besar yang telah terjadi di wilayah Sindangkasih. Seiring waktu, frasa "Maja langka" mulai melekat sebagai julukan bagi wilayah tersebut, mencerminkan peristiwa penting yang terjadi akibat keputusan Ratu Nyi Rambut Kasih. Nama ini perlahan berubah dalam pengucapan, menjadi Majalengka, dan digunakan secara luas oleh masyarakat sekitar maupun pendatang untuk merujuk pada wilayah tersebut. Transformasi nama ini tidak hanya menjadi warisan linguistik, tetapi juga menyimpan cerita tentang konflik, kebijakan, dan dampaknya terhadap sejarah lokal. Nama Majalengka kini berdiri sebagai simbol dari masa lalu yang penuh dinamika, menggambarkan bagaimana interaksi antara manusia, alam, dan kekuasaan membentuk identitas suatu wilayah. Masuknya Islam ke wilayah Sindangkasih membawa pengaruh besar yang perlahan mengubah tatanan budaya dan keyakinan masyarakat setempat. Pengaruh ini sebagian besar datang melalui Kesultanan Cirebon, yang menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Para ulama dan pedagang dari Cirebon sering berinteraksi dengan masyarakat Sindangkasih, memperkenalkan ajaran-ajaran Islam secara damai melalui dakwah, perdagangan, dan pernikahan antar keluarga. Proses penyebaran ini tidak hanya menyentuh aspek spiritual,
tetapi juga mulai memengaruhi tradisi dan adat istiadat yang sebelumnya lekat dengan kepercayaan lokal. Lambat laun, ajaran Islam diterima oleh masyarakat karena selaras dengan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan perdamaian yang mereka junjung tinggi. Perubahan yang dibawa oleh Islam terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara masyarakat beribadah hingga pola sosial mereka. Tradisi lama yang berkaitan dengan animisme dan dinamisme secara perlahan digantikan oleh praktik-praktik yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti sholat berjamaah, pembacaan Al-Quran, dan pelaksanaan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Islam juga memperkenalkan sistem pendidikan baru melalui pesantren dan majelis ilmu, yang memperkaya wawasan masyarakat setempat. Pengaruh Kesultanan Cirebon sebagai pusat kekuasaan Islam semakin memperkuat integrasi Sindangkasih ke dalam jaringan budaya dan politik Islam di Jawa Barat, menciptakan identitas baru bagi wilayah tersebut yang masih dikenang hingga kini. Pengaruh Kesultanan Cirebon yang terus meluas membawa dampak signifikan terhadap kedudukan kerajaan Sindangkasih. Sebagai pusat kekuasaan Islam yang berkembang pesat, Kesultanan Cirebon tidak hanya unggul dalam aspek keagamaan, tetapi juga memiliki kekuatan politik dan militer yang dominan di wilayah sekitarnya. Dengan semakin eratnya hubungan antara Sindangkasih dan Cirebon, lambat laun pengaruh Cirebon mulai memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat Sindangkasih. Sistem pemerintahan tradisional yang sebelumnya berdiri mandiri mulai menghadapi tantangan besar, terutama dalam mempertahankan otonominya di tengah tekanan kekuatan yang lebih besar. Dalam situasi ini, kerajaan Sindangkasih mengalami penurunan kekuasaan yang perlahan tetapi pasti, seiring dengan meningkatnya dominasi Kesultanan Cirebon. Proses integrasi Sindangkasih ke dalam sistem pemerintahan Cirebon terjadi secara bertahap, dengan berbagai kompromi dan adaptasi di antara kedua pihak. Sindangkasih, yang sebelumnya memerintah secara mandiri, mulai mengadopsi struktur administrasi dan hukum yang sejalan dengan kebijakan Kesultanan Cirebon. Para pemimpin lokal, yang masih memiliki pengaruh, perlahan-lahan tunduk pada otoritas Cirebon demi menjaga stabilitas dan hubungan baik di antara masyarakat kedua wilayah. Meskipun transisi ini membawa perubahan besar dalam tatanan pemerintahan, banyak nilai-nilai dan tradisi lokal Sindangkasih yang tetap dipertahankan, menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan pengaruh baru tanpa sepenuhnya menghapus identitas lama. Integrasi ini menandai berakhirnya era kerajaan Sindangkasih sebagai entitas yang berdiri sendiri, sekaligus menandai awal hubungan yang lebih erat antara wilayah tersebut dengan jaringan kekuasaan Islam di bawah naungan Kesultanan Cirebon. Pada abad ke-19, kekuasaan kolonial Belanda mulai mengakar kuat di wilayah Jawa Barat, termasuk Sindangkasih, sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengontrol sumber daya dan memperluas kekuasaan di Nusantara. Dengan pendekatan yang sistematis, Belanda memperkenalkan struktur administratif baru yang menggantikan sistem tradisional yang telah lama digunakan. Sindangkasih, yang sebelumnya beroperasi sebagai kerajaan dengan pemerintahan lokal, kini harus tunduk pada aturan kolonial yang diatur dari pusat kekuasaan mereka. Langkah ini tidak hanya mengubah cara wilayah itu dikelola, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial masyarakat setempat. Belanda menetapkan pejabat-pejabat mereka atau mendukung pemimpin lokal yang dianggap patuh terhadap otoritas kolonial, sehingga kontrol terhadap wilayah tersebut menjadi lebih mudah dikelola. Perubahan administratif yang dibawa oleh Belanda juga meliputi pembagian wilayah, sistem perpajakan, dan penerapan hukum kolonial yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Mereka memindahkan ibu kota Sindangkasih ke lokasi yang lebih strategis, yang nantinya dikenal sebagai Majalengka, demi memudahkan administrasi dan perdagangan. Dalam proses ini, Belanda juga memperkenalkan infrastruktur baru, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum, untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka, terutama dalam pengangkutan hasil bumi. Meskipun perubahan ini membawa beberapa dampak positif dalam bentuk modernisasi, banyak masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan karena sistem baru ini seringkali tidak mengakomodasi kebutuhan mereka. Kehadiran Belanda pada akhirnya meninggalkan jejak yang mendalam di wilayah tersebut, baik dalam bentuk kemajuan fisik maupun tantangan sosial yang terus dirasakan hingga masa-masa berikutnya. Pada masa kolonial, wilayah yang kini dikenal sebagai Majalengka pernah diberi nama Kabupaten Maja oleh pemerintah kolonial Belanda. Nama ini diambil dari salah satu unsur lokal yang sudah lama menjadi identitas wilayah tersebut. Kabupaten Maja berfungsi sebagai salah satu unit administratif penting di bawah kontrol kolonial, yang dikelola langsung oleh pejabat lokal yang diawasi oleh pemerintah Belanda. Ibu kota kabupaten ini, Sindangkasih, menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat pengambilan keputusan yang memengaruhi seluruh wilayah sekitarnya. Sebagai pusat aktivitas, Sindangkasih memiliki nilai strategis baik dari segi geografis maupun ekonomi,
menjadikannya lokasi ideal untuk memantau pergerakan masyarakat dan mengelola sumber daya. Selama masa tersebut, Sindangkasih memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan kolonial sebagai penghubung antara struktur lokal dan administrasi Belanda. Di ibu kota ini, kebijakan-kebijakan terkait pajak, distribusi hasil bumi, dan pengelolaan tenaga kerja dikoordinasikan. Namun, kendali kolonial seringkali dirasakan berat oleh masyarakat lokal karena sistem tersebut lebih mengutamakan kepentingan kolonial daripada kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, keberadaan Kabupaten Maja dengan pusatnya di Sindangkasih menandai fase transisi penting dalam sejarah wilayah ini, di mana sistem tradisional mulai tergeser oleh tata kelola modern yang lebih terpusat, sekaligus membuka jalan bagi perkembangan wilayah yang kini menjadi bagian dari identitas Majalengka. Pada 11 Februari 1840, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah signifikan dalam mengubah nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari kebijakan administrasi Belanda untuk memperkuat pengelolaan wilayah dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Nama baru ini dianggap lebih mencerminkan identitas lokal sekaligus membedakan wilayah tersebut dari daerah lain yang mungkin memiliki nama serupa. Dengan pengubahan ini, Belanda berharap dapat mempertegas kontrol mereka di daerah itu sambil tetap mempertahankan nuansa lokal yang sesuai dengan budaya setempat. Langkah tersebut juga menunjukkan upaya pemerintah kolonial untuk memberikan sentuhan modern pada tata kelola daerah, meskipun hal itu seringkali tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal. Selain perubahan nama, keputusan ini diikuti dengan berbagai penyesuaian administratif yang mendukung struktur pemerintahan baru. Wilayah Kabupaten Majalengka mengalami reorganisasi, termasuk pemindahan pusat pemerintahan dari Sindangkasih ke lokasi baru yang lebih strategis di wilayah Majalengka saat ini. Reorganisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi, terutama dalam hal pengumpulan pajak, distribusi hasil bumi, dan kontrol terhadap masyarakat. Bagi masyarakat lokal, perubahan ini membawa dampak besar, baik dalam bentuk adaptasi terhadap sistem baru maupun perubahan pada identitas kultural mereka. Nama Majalengka, yang diresmikan pada masa itu, kini menjadi simbol evolusi sejarah wilayah tersebut, mencerminkan bagaimana daerah itu berkembang di bawah pengaruh berbagai kekuatan politik dan budaya. Pemindahan ibu kota kabupaten dari Sindangkasih ke lokasi yang sekarang dikenal sebagai pusat kota Majalengka menandai perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan tata ruang wilayah. Keputusan ini diambil oleh pemerintah kolonial Belanda dengan alasan efisiensi administratif dan strategi geografis. Lokasi baru dianggap lebih strategis karena berada di jalur perdagangan yang lebih mudah diakses, serta memiliki potensi pengembangan yang lebih besar dibandingkan Sindangkasih. Perpindahan ini menciptakan momentum untuk pembangunan infrastruktur baru, termasuk kantor pemerintahan, pasar, dan jalan raya, yang menjadi tulang punggung kegiatan administratif dan ekonomi di kabupaten tersebut. Namun, perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik wilayah, tetapi juga membawa dinamika baru bagi masyarakat setempat. Penduduk yang sebelumnya berpusat di sekitar Sindangkasih mulai beradaptasi dengan pemindahan pusat pemerintahan, yang secara bertahap juga menarik arus penduduk dan aktivitas ekonomi ke lokasi baru. Pusat kota Majalengka yang kini berkembang pesat dulunya adalah kawasan yang relatif sepi, namun dengan keputusan ini, wilayah tersebut tumbuh menjadi pusat administrasi dan perdagangan utama. Langkah pemindahan ibu kota ini menjadi bagian penting dari transformasi wilayah, mengukuhkan Majalengka sebagai daerah yang terus berkembang mengikuti tuntutan zaman dan kebijakan pemerintahan kolonial. Selama masa kolonial, Majalengka memainkan peran yang signifikan dalam mendukung sistem ekonomi Belanda yang sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam Nusantara. Daerah ini dikenal sebagai penghasil hasil bumi berkualitas tinggi, terutama kapas dan gula aren, yang menjadi komoditas penting di pasar internasional pada saat itu. Tanah Majalengka yang subur memungkinkan produktivitas pertanian yang tinggi, menjadikannya salah satu pusat penghasil bahan mentah utama untuk mendukung industri tekstil dan gula di Eropa. Pemerintah kolonial memanfaatkan potensi ini dengan memberlakukan sistem tanam paksa, di mana masyarakat lokal diwajibkan menanam tanaman tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kolonial. Sistem ini seringkali dilakukan dengan pengawasan ketat, memastikan hasil bumi yang dikumpulkan memenuhi standar ekspor. Majalengka juga menjadi titik penting dalam jaringan distribusi hasil bumi yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pelabuhan utama di pantai utara Jawa. Pemerintah kolonial membangun jalan-jalan baru untuk mempermudah pengangkutan kapas, gula aren, dan hasil bumi lainnya ke pusat perdagangan kolonial. Namun,
Keberhasilan ini seringkali dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Belanda lebih banyak menguntungkan pihak kolonial, sementara masyarakat setempat menghadapi beban kerja yang berat dan hasil jerih payah mereka tidak sepenuhnya dinikmati. Meskipun demikian, peran Majalengka dalam mendukung roda ekonomi kolonial mencatatkan daerah ini sebagai salah satu wilayah penting dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Masyarakat Majalengka dikenal memiliki semangat juang yang tinggi dalam melawan penjajahan Belanda, meskipun tekanan yang dihadapi sangat berat. Perlawanan mereka seringkali dipicu oleh ketidakadilan sistem tanam paksa dan pajak yang membebani, serta tindakan represif penjajah yang merampas hak-hak mereka. Para petani, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, merasa tertindas oleh kebijakan kolonial yang lebih menguntungkan pihak Belanda. Di berbagai desa, kelompok-kelompok kecil masyarakat mulai mengorganisasi perlawanan, baik melalui aksi protes terbuka maupun upaya sabotase terhadap produksi yang dikendalikan kolonial. Perlawanan ini menjadi cerminan keberanian mereka untuk mempertahankan martabat di tengah tekanan yang terus meningkat. Namun, perlawanan masyarakat Majalengka seringkali dihadapkan pada tantangan besar, termasuk kekuatan militer Belanda yang jauh lebih unggul dalam hal persenjataan dan strategi. Banyak tokoh lokal yang memimpin gerakan ini harus menghadapi risiko besar, termasuk penangkapan dan hukuman berat. Meskipun demikian, semangat juang masyarakat tidak surut. Mereka terus menggunakan berbagai cara untuk menunjukkan penolakan terhadap dominasi penjajah, mulai dari perlawanan fisik hingga bentuk-bentuk perlawanan budaya seperti mempertahankan tradisi lokal. Meski tidak selalu berhasil menggulingkan kekuasaan kolonial, perjuangan ini menjadi bukti keteguhan hati masyarakat Majalengka dalam mempertahankan identitas mereka di bawah tekanan yang luar biasa. Kisah-kisah perlawanan ini tetap hidup dalam ingatan kolektif, menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia selama Perang Dunia II, wilayah Majalengka menjadi salah satu daerah yang tidak terhindar dari kebijakan eksploitasi yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan. Jepang, yang memiliki tujuan utama mendukung kebutuhan perang mereka, memanfaatkan sumber daya alam Majalengka untuk memenuhi pasokan logistik. Hasil bumi seperti padi, gula aren, dan komoditas lain yang sebelumnya menjadi andalan masyarakat, diambil paksa untuk mendukung mesin perang Jepang. Sistem pengelolaan pertanian dipaksakan untuk berfokus pada kebutuhan tentara, sehingga kebutuhan dasar masyarakat seringkali terabaikan. Akibatnya, banyak penduduk mengalami kelaparan dan penderitaan akibat kurangnya akses terhadap hasil bumi yang mereka produksi sendiri. Selain eksploitasi sumber daya alam, pendudukan Jepang juga membawa beban berat dalam bentuk mobilisasi tenaga manusia. Banyak warga Majalengka yang dipaksa menjadi romusha, yaitu tenaga kerja paksa yang dikirim untuk membangun infrastruktur militer Jepang, seperti jalan, rel kereta, dan jembatan. Kondisi kerja yang sangat buruk, ditambah dengan minimnya upah dan fasilitas, menyebabkan banyak romusha menderita sakit bahkan meninggal dunia. Kebijakan ini menciptakan trauma mendalam bagi masyarakat setempat, yang kehilangan keluarga mereka akibat kekejaman dan pengabaian pemerintah pendudukan. Pendudukan Jepang, meskipun singkat, meninggalkan luka sejarah yang mendalam di Majalengka, menambah beban yang telah ditanggung masyarakat akibat eksploitasi panjang selama era kolonial sebelumnya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Majalengka secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menandai babak baru dalam sejarahnya. Peristiwa ini membawa angin segar bagi masyarakat yang telah lama hidup di bawah tekanan penjajahan. Semangat kemerdekaan terasa kuat di wilayah tersebut, dengan berbagai kelompok masyarakat bersatu untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Majalengka, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, berperan aktif dalam mempertahankan kedaulatan negara yang baru lahir, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari pihak kolonial yang berusaha merebut kembali kendali. Sebagai bagian dari Republik Indonesia, Majalengka mulai menjalani proses integrasi ke dalam struktur pemerintahan nasional yang baru dibentuk. Sistem pemerintahan lokal diatur kembali untuk mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Masyarakat Majalengka, yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem kolonial, mulai mendapatkan hak-hak politik dan sosial mereka sebagai warga negara merdeka. Meski perjalanan setelah kemerdekaan tidak selalu mudah, dengan berbagai tantangan pembangunan dan penyelarasan administrasi, masyarakat Majalengka menunjukkan dedikasi dan semangat untuk membangun wilayahnya. Proklamasi kemerdekaan menjadi titik balik penting yang membawa harapan baru bagi masa depan Majalengka sebagai bagian dari Indonesia yang berdaulat.
Majalengka mulai menunjukkan perkembangan yang stabil sebagai kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonominya. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung membuat Majalengka menjadi salah satu daerah penghasil padi unggulan di Jawa Barat. Selain itu, berbagai komoditas lain seperti palawija, gula aren, dan sayuran turut menyokong pertumbuhan ekonomi daerah ini. Petani-petani lokal memanfaatkan pengetahuan turun-temurun untuk mengolah lahan mereka, menghasilkan produk berkualitas yang tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal tetapi juga didistribusikan ke wilayah lain. Dukungan dari pemerintah daerah untuk memodernisasi teknik pertanian, seperti melalui pengenalan irigasi dan penggunaan pupuk yang lebih efisien, membantu meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani. Di samping sektor pertanian, Majalengka juga dikenal dengan kerajinan tradisionalnya yang unik, seperti anyaman bambu, kain tenun, dan ukiran kayu. Produk-produk kerajinan ini bukan hanya menjadi bagian dari identitas budaya lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat. Banyak keluarga di desa-desa menjadikan kerajinan sebagai mata pencaharian utama atau tambahan, dengan keahlian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pasar lokal dan wisatawan dari luar daerah menjadi sasaran utama pemasaran kerajinan ini, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Majalengka. Perlahan namun pasti, kombinasi antara pertanian yang produktif dan kerajinan tradisional yang kaya nilai budaya menjadikan Majalengka sebagai kabupaten dengan potensi besar yang terus berkembang. Legenda Pohon Maja masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Majalengka dan menjadi salah satu elemen penting yang mewarnai identitas budaya daerah ini. Cerita tentang Pohon Maja dan bagaimana buahnya yang pahit dikaitkan dengan sejarah nama Majalengka terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam banyak kesempatan, terutama dalam acara-acara tradisional seperti upacara adat atau perayaan Hari Jadi Kabupaten, legenda ini sering diceritakan kembali. Cerita tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau pengisi acara, tetapi juga sebagai sarana pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai sejarah, kebanggaan daerah, dan kearifan lokal kepada generasi muda. Keberadaan legenda ini juga menjadi inspirasi bagi seni dan budaya lokal. Banyak seniman dan budayawan Majalengka yang mengangkat cerita Pohon Maja ke dalam berbagai bentuk ekspresi, seperti pertunjukan seni drama, tari, hingga lagu tradisional. Di sisi lain, legenda ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata budaya di Majalengka, di mana wisatawan dapat merasakan kekayaan cerita yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat lokal. Dengan terus diceritakan dalam berbagai medium, legenda Pohon Maja tidak hanya menjadi kenangan sejarah, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Majalengka yang selalu dihidupkan di tengah perubahan zaman. Majalengka kini telah berkembang menjadi kabupaten modern yang mampu memadukan kekayaan sejarah dan tradisi dengan kemajuan infrastruktur serta pariwisata. Warisan budaya dan sejarahnya, seperti legenda Pohon Maja dan tradisi kerajinan lokal, tetap dilestarikan sebagai bagian integral dari identitas daerah. Sementara itu, pembangunan infrastruktur besar-besaran membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu simbol kemajuan tersebut adalah hadirnya Bandara Internasional Kertajati, yang tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Majalengka, tetapi juga membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Bandara ini memperkuat posisi Majalengka sebagai pusat transportasi dan pintu gerbang menuju wilayah Jawa Barat. Selain itu, sektor pariwisata di Majalengka juga terus berkembang, mengandalkan keindahan alam pegunungan, air terjun, serta daya tarik budaya lokal yang unik. Tempat-tempat seperti Panyawewian dengan panorama teras ringnya, atau wisata religi di berbagai situs bersejarah menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, termasuk jalan raya dan fasilitas umum lainnya, Majalengka mampu menarik lebih banyak investor dan wisatawan. Kabupaten ini kini menjadi contoh bagaimana sebuah daerah dapat berkembang secara modern tanpa melupakan akar budayanya, menciptakan harmoni antara tradisi dan inovasi yang menjadikannya semakin relevan di era globalisasi.